Selamat datang! Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan tombol AI pada smartphone Oppo Find X9 dan X9 Pro Anda. Jadi, mari kita mulai dengan lokasi tombol AI itu sendiri. Letaknya di tepi kiri perangkat Anda, tepat di sini, dan namanya adalah tombol jepret. Dan pada dasarnya sama dengan tombol aksi di ponsel lain. Tetapi dalam hal ini, ponsel pintar Oppo, Anda dapat menetapkan ruang pikiran AI ke dalamnya, yang memungkinkan Anda merekam kenangan Anda. Dan sekarang Anda dapat menyimpan halaman yang telah Anda kunjungi untuk keperluan analitik, atau sekedar mengajukan pertanyaan mungkin, atau secara umum ya menganalisis dan merenungkan kembali beberapa hal yang ingin Anda ingat. Jadi untuk mengaktifkan fitur ini, Anda harus pergi ke pengaturan. Kemudian, gulir ke bawah hingga menemukan tombol jepret atau menu tombol jepret. Dan di menu ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih opsi ini, lalu pilih setel. Dan setelah Anda melakukannya, Anda akan diberikan instruksi awal tentang cara menggunakan tombol ini. Semua instruksi tersebut juga akan saya tampilkan di video ini. Jadi, pertama-tama, memori visual, yaitu kenangan seperti misalnya halaman-halaman yang Anda kunjungi di browser Anda. Oke, misalnya seperti ini. Dari halaman ini Anda bisa melihat bahwa ini adalah saat ini masyarakat paling percaya di dunia. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan ringkasan singkat dari statistik ini. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menekan tombol snap ini sekali, dan layar ini akan ditambahkan ke dalam ingatan kita. Ruang yang pada dasarnya adalah ruang untuk semua memori yang kita buat. Kita juga bisa menggeser ke atas dengan 3 jari, dan itu akan melakukan hal yang sama. Jadi jika Anda tidak ingin menggunakan tombol snap, Anda juga bisa menggeser dengan 3 jari, dan Anda juga bisa merekam memori suara. Untuk melakukannya, Anda harus menahan tombol snap dan terus menekannya saat Anda merekam sebuah memori. Jadi, misalnya kita bisa merekam sesuatu seperti pagi ini sepeda saya rusak dan saya tidak bisa sampai ke tempat kerja tepat waktu. Dan memori ini akan ditambahkan ke dalam ingatan Anda. Dan sekarang, gimana ya cara membuka Mindspace ini? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetuk tombol ini 2 kali dan Anda akan melihat koleksi kami. Kumpulan kenangan. Sebagai contoh, halaman yang kami simpan di sini, yang dapat Anda lihat bahwa kami telah menyimpan tangkapan layar ini. Sekarang dari ini. Statistik. Dan berikut adalah hasil ringkasan mendalam dari kecerdasan buatan kami yang menunjukkan bahwa kita sekarang memiliki daftar 10 organisasi yang dianggap paling terpercaya di seluruh dunia saat ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat kembali beberapa kenangan indah serta momen penting yang terkait erat dengan pencapaian luar biasa mereka semua. Kita bisa bertanya kepada asisten AI. Anda bisa lihat bahwa ia tidak dapat memberikan data waktu nyata, tapi ia juga akan memberikan beberapa saran tentang apa yang bisa Anda tanyakan. Dan ia akan memberikan jawaban singkat atas pertanyaan Anda yang berkaitan dengan topik ini. Dan Anda bisa lihat di sini, kita punya data tentang berapa hari kenangan yang kita miliki. Sekarang, kita juga bisa memeriksa kenangan suara kita. Dan ia akan memberikan tagar kenangan suara berdasarkan apa yang kita ucapkan. Sekarang, kita juga bisa menambahkan catatan, dan kita juga bisa menambahkan pertanyaan asisten AI ini. Jadi, itu, dan pada dasarnya itulah yang dilakukan ya. Pada dasarnya, itulah fungsi tombol AI ini. Jadi, mungkin ini akan berguna untuk Anda. Saya pikir tentu saja. Anda juga dapat menggunakan tombol daya sebagai tombol A dengan cara menahannya. Tombol daya ke bawah akan memanggil asisten Gemini. Bagaimana? Bolehkah saya membantu Anda hari ini? Tidak, mungkin besok dan Selain itu, Anda juga dapat melihat fitur AI lainnya di ponsel ini yang tersedia di pengaturan dengan menggeser ke bawah ke AI dan buka menu ini di sini. Anda akan menemukan semua fitur menarik yang sudah kita ketahui,
AI, pencarian, penulis, terjemahan, suara, penulis naskah, dan perekam. Dan dengan masuk ke menu ini, Anda bisa mengetahui cara kerjanya. Dan saya rasa banyak dari fitur tersebut, jika tidak semuanya, akan sangat berguna bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya itu saja untuk video kali ini. Saya harap ini membantu Anda. Jika bermanfaat, silakan subscribe ke channel kami, like dan komen di bawah, dan sampai jumpa lagi.